namanya yang boleh kami sembah, kami kenal di dalam putramu Tuhan Yesus. Bapa, pada kesempatan yang indah ini, sekelompok kecil anak-anak-Mu yang tergabung di dalam family ministry datang menghadap hadirat-Mu mengucap syukur dan berterima kasih karena telah mengumpulkan kami di ruangan Lingsum Family Ministry. Bapa, kami serahkan seluruh ibadah Lingsum Family Ministry dalam tangan kuasa-Mu, yang memimpin setiap kami mau memimpin, memuji, memuliakan nama-Mu. Hadirlah di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, segala kuasa kegelapan yang ingin mengganggu jalannya ibadah Lingsum, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar nama Tuhan Yesus semakin ditinggikan, dimuliakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah pada mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita angkat pujian, Tuhan hadirlah di sini. Tuhan hadirlah di sini, berikan berkat sejati atas kami sekalian dalam persekutuan. Tuhanku, kami menanti rahmat dan anugerah, berilah agar hati kami segar, senang dan cerah. Tuhan hadirlah di sini, kami mohon padamu, nyalakanlah hati kami oleh api kasih-Mu. Tuhanku, kami menanti rahmat dan anugerah, berilah agar hati kami segar, senang dan cerah. Tuhan ada di tengah-tengah kita, memimpin ibadah kita, memberkati, menyertai, dan Roh Kudus menyalakan hati setiap kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita pujian. Biar dunia tak mengerti, biarpun alam sepi, namun jiwaku menyanyi, mohon damai di hati. Mari menyanyi puji-pujian, mari membawa kurban sembahan, agungkan nama Tuhanmu dengan segenap hatimu. Biar bumi menolaknya, biar tempat tiada, namun jiwaku kubuka bagi Kristus Sang Raja. Mari menyanyi puji-pujian, mari membawa kurban sembahan, agungkan nama Tuhanmu dengan segenap hatimu. Biar hatimu berdosa, Kristus mau membersihkan, persembahkan kepadanya hatimu dengan senang. Mari menyanyi puji-pujian, mari membawa kurban sembahan, agungkan nama Tuhanmu dengan segenap hatimu. Biar Tuhan tak meminta harta benda dan dunia,
serahkan jiwa ragamu sebagai kurban darimu. Mari menyanyi puji-pujian, mari membawa kurban sembahan, agungkan nama Tuhanmu dengan segenap hatimu. Biar Tuhan tidak meminta harta benda dan dunia, kita serahkan segenap jiwa kita sebagai korban bagi Tuhan Yesus. Agungkan nama Tuhan Yesus dengan segenap hati kita. Belum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian sekeliling tahta Tuhan. Sekeliling tahta Tuhan berhimpun dombanya, memuji dan bernyanyian, merdu bergembira. Segenap puji baginya dan Yesus penebus, tempatku disiapkannya di surga yang kudus, di mana jalan yang benar ke rumah Tuhanku. Ku ingin ikut bergemar, memuji selalu. Segenap puji baginya dan Yesus penebus, tempatku disiapkannya di surga yang kudus. Jangan gelisah, sabdanya percaya padaku. Akulah jalan yang benar ke rumah Bapakku. Segenap puji baginya dan Yesus penebus, tempatku disiapkannya di surga yang kudus. Jangan gelisah, sabdanya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, karena dialah jalan yang benar ke rumah Bapa di surga. Tidak ada jalan lain menuju Bapa di surga kecuali melalui Tuhan Yesus. Hanya bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Waktu selanjutnya saya serahkan Bapak Pendeta Daniel Lenufna. Silahkan. Terima kasih hambanya Pak Sutarjo yang telah menuntun kita dalam pujian kepada Tuhan, dan luar biasa sekali. Saya sangat merasa ada kesejukan di hati saya karena ini lagu-lagu lama ketika saya masih SD. Saya bersekolah di sekolah Protestan dan lagu-lagu itu sering kami nyanyikan. Terima kasih hambanya. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih dan kemurahan Tuhan, atas bimbingan dan penyertaan Tuhan, sehingga Tuhan memberikan kesempatan kepada kami menikmati kehidupan, dan yang Tuhan mau adalah kami hidup hanya untuk Kristus. Terima kasih Bapa Allah Roh Kudus, pimpin kami semua dalam akal dan pikiran kami, hati kami, kuasai seluruh keberadaan kehidupan kami, tutup bungkus kami oleh kuasa darah Yesus, dan mari Tuhan berikan pengertian yang lebih kepada kami, sebab hamba-Mu sendiri adalah seorang yang terbatas, seorang yang banyak keterbatasan dalam kata-kata dan hikmat. Kami percaya bahwa Roh Kudus memampukan kami untuk sama-sama kami belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Shalom Bapak Ibu, hamba Tuhan yang ada dalam uh, Persekutuan Family Ministry. Juga terima kasih kepada Pak Gembala, Pak Pendeta Komingguan yang telah mempercayakan, memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing kebenaran firman Tuhan, dan juga pemirsa yang nanti akan menyaksikan lewat channel YouTube Family Ministry. Dalam tema yang di undangan itu tentang Markus, ya, dan belajar dari tokoh Markus, dan kemudian ada di bagian di bawahnya itu ada tulisan tentang Injil Markus. Nah, yang saya kutip adalah dari Kisah Para Rasul ayat pasal 12 ayat 24, dan Kisah Para Rasul 12 ayat 24 dan 25. Itu sangat singkat sekali, hanya 2 ayat di situ. Kisah Para Rasul 12 ayat 24 dan 25. Perikopnya adalah Barnabas dan Saulus diutus. Maka firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem. Setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka, mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau saya tidak bisa menuliskan dalam temanya panjang-panjang, tetapi sebetulnya ada 2 bagian di dalam firman ini yang ingin saya, bahkan 3 bagian. Yang pertama sedikit tentang Injil Markus, penulisannya, dan kemudian sedikit latar belakang tentang Markus. Yang kedua adalah tentang Markus sendiri dalam hal bagaimana dia menuliskan Injil Markus, dan yang ketiga adalah tentang Barnabas dan Saulus. Nah, tetapi dalam konteks Barnabas dan Saulus tidak berbicara tentang latar belakang atau biografi mereka, sama sekali tidak. Tapi ada hal yang nanti akan saya sampaikan. Nah, kenapa Injil Markus? Ketika saya memberikan tema Injil Markus atau tokoh Markus, kenapa tidak diambil dari Markus itu sendiri? Ya, kenapa tidak diambil dari Markus itu sendiri? Sebab Markus dalam penulisan kitab Injil tidak menuliskan tentang dirinya. Yang kita harus pahami, dia tidak menuliskan tentang dirinya sendiri. Tidak ada Markus menuliskan tentang dirinya sendiri, tetapi ada ahli-ahli juga yang berpendapat, ya, ada penafsir-penafsir teologi yang berpendapat bahwa ada bagian yang dituliskan Markus tentang dirinya. Itu ada di Markus 14 ayat 50, ya, dan 51 sampai 52, ya, 50, 51, 52. Coba kita lihat sama-sama Markus 14 ayat 50, 51 dan 52. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya, mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Penafsir-penafsir itu mengatakan bahwa bagian ini Markus menuliskan tentang dirinya, tetapi tidak secara vulgar memberikan namanya di situ, ya, tidak secara vulgar memberikan namanya di situ. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang pertama kita bicara tentang Injil Markus, bahwa Injil Markus itu diklaim sebagai Injil yang lebih tua dibanding Injil-Injil lain, dan bahkan banyak yang berpendapat bahwa kitab Matius, Injil Matius dan Lukas itu terinspirasi oleh tulisan-tulisan Markus, dan di kitab Markus ini penulisannya itu sangat sederhana sekali. Ya, Injil Markus itu ditulis dalam bahasa Yunani, sebab sebelum Kekaisaran Romawi itu berkuasa di tahun 74 itu Masehi. Nah, sebelumnya itu adalah
kekuasaan Yunani pada masa itu. Nah, sehingga Markus menuliskan Injil dalam bahasa Yunani. Nah, target penulisan Markus itu adalah orang-orang Romawi yang memang tidak mengenal dengan Taurat. Mereka tidak mengenal Taurat. Orang Romawi itu tidak mengenal Taurat. Mereka tidak terlalu paham ya Taurat ya. Jadi secara umum orang-orang Roma itu tidak paham Taurat, sehingga Markus berusaha menyampaikannya dengan sederhana sehingga bisa dipahami. Bayangkan kalau umpamanya Markus menuliskan itu dan dia kutip Taurat, dan itu akan jadi satu hal yang membingungkan orang yang membaca. Audiens yang saat itu adalah orang-orang Romawi itu akan bingung ya untuk membacanya karena mereka tidak mengenal Taurat. Nah, kitab Markus ini ditulis di Roma dan kemungkinan itu berakhirnya itu di Alexandria, Mesir ya terakhir, karena kita sama-sama tahu bahwa Markus terakhir itu mati sebagai martir itu di Alexandria, Mesir. Dia diseret di jalan-jalan raya sampai mati ya, diseret di jalan raya dan dia mati sebagai martir pada tahun 68 ya, dia tutup usia di tahun 68 Masehi. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sangat berbeda dengan Injil Matius, di mana target penulisan dari Matius adalah orang-orang Yahudi, sehingga banyak ya, kalau di Markus itu tidak banyak mengutip tentang Taurat, maka di Matius itu banyak mengutip tentang Taurat. Dan kebiasaan orang Yahudi itu dia harus memahami kronologi daripada inti tulisan itu. Makanya di Matius itu dia menuliskan awal mula itu adalah silsilah. Mereka harus tahu jelas ya silsilah dari mana itu Yesus itu, dan kronologi keturunan itu akan merupakan satu pembuktian ya, sehingga orang-orang Yahudi oh ya jelas ini bibit bobot bebetnya itu jelas gitu kan. Nah, kemudian mengutip banyak dari kitab Taurat karena memang audiens atau pembacanya adalah kebanyakan orang Yahudi. Nah, kemudian berbeda juga ya, Injil Lukas itu juga berbeda dengan Markus ya, dan Matius. Nah, Injil Lukas itu ditujukan kepada orang-orang di Yunani, dan kita sama-sama tahu bahwa orang-orang Yunani adalah banyak lahir filosof yang luar biasa dari Yunani. Ya kan, kita sangat tahu itu kan, Aristoteles dan lain-lain lah. Nah, kita tahu itu. Nah, banyak, sehingga orang-orang Yunani itu harus melihat tulisan dan mereka bisa percaya, bisa yakin kalau tulisan itu sistematis, akurat, dan memang pembuktian dan analisanya itu sangat logik, masuk ya dalam kriteria empiris atau ilmu pengetahuan. Itulah sebabnya dalam kitab Lukas pasal 1 ya, kita lihat Lukas pasal 1 itu di situ Lukas tuliskan ya, Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka, yang dari semula adalah saksi mata ya dan pelayan firman. Di situ ada saksi, artinya keakuratan daripada tulisan Lukas. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama. Nah, ini satu penelitian yang sangat akurat ya. Seksama dari asal mulanya aku mengambil keputusan dan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu itu sungguh benar. Jadi itu sangat berbeda ya dengan tulisan Markus yang memang pendekatannya sangat sederhana. Di Markus itu singkat, padat, dan sangat jelas ya, berbeda dengan Lukas ya, begitu harus sistematis, harus rinci, dan check balance-nya itu harus berjalan. Nah, seperti itu. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu mengenai Injil Markus ya, mengenai Injil Markus. Kemudian mengenai tokoh Markus itu sendiri, bahwa Markus adalah seorang yang memang terinspirasi dari pengajaran-pengajaran Petrus. Itulah sebabnya ada orang juga yang mengatakan bahwa Injil Markus itu adalah Injil Petrus gitu. Ya, istilahkan seperti itu. Nah, ada yang mengatakan bahwa
tulisan dalam kitab Markus itu adalah Petrus yang menuliskannya. Nah, tetapi kalau kita melihat bahwa Markus adalah seorang murid, seorang kader yang dikaderkan oleh Petrus, ya, dan dia juga menjadi seorang yang memang bisa dikatakan juru tulis dari Petrus. Jadi apa yang Petrus alami dengan Yesus Kristus itu dituliskan oleh Markus. Nah, dituliskan oleh Markus. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, sehingga penulisannya itu dari metode dari dan model penulisan itu lebih mirip dengan tulisan-tulisan Petrus. Nah, saudara yang terkasih dengan dalam Tuhan Yesus Kristus, seorang Markus itu adalah seorang juga yang memang seorang muda yang memang dia banyak dididik oleh Petrus, tetapi dalam perjalanannya itu dia juga diwarnai oleh Barnabas dan Saulus. Kalau kita lihat dalam Kisah Rasul yang tadi kita bacakan ayat 12, 24 dan 25 bahwa Markus dibawa serta oleh Barnabas dan Saulus. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentang Markus ini bahwa dia juga mengalami juga satu pasang surut dalam imannya, pengikutannya kepada Tuhan Yesus. Dan dia pernah meninggalkan Paulus di tengah-tengah pelayanannya. Diduga bahwa Markus juga belum sepenuhnya matang dalam kerohanian. Dia belum sepenuhnya matang dalam kerohanian karena dia meninggalkan Paulus dalam situasi Paulus sangat membutuhkan, ya. Tetapi hal itu menimbulkan perselisihan antara Barnabas dengan Paulus, dan perselisihan itu sangat tajam sekali. Tetapi kemudian berjalannya waktu, tokoh Markus ini kemudian kembali menemukan kematangan imannya dan dia kembali menyelesaikan masalah dengan Paulus. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang ingin saya titik beratkan dalam bagian firman Tuhan ini, yang tadi kita baca dalam Kisah Rasul pasal 12 ayat 24 dan 25, juga adalah tentang Saulus dan Barnabas. Nah, kalau kita lihat saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di antara rasul-rasul, mereka juga menyertakan orang-orang muda untuk dikaderkan. Kita tahu bagaimana Paulus juga mengkaderkan Timotius. Dan kemudian kita tahu juga seperti Yohanes, dia juga mempunyai murid, ya, yang bernama Polikarpus. Kemudian murid itu juga punya murid yang bernama Irenaeus dan seterusnya. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa dalam pelayanan kita betapa pentingnya kita juga mendidik, mengkaderkan orang-orang yang akan kita duplikasi seperti kita minimal. Kalau kita mengaku kita seorang hamba Tuhan, kita akan duplikasi mereka. Supaya Injil itu atau pemberitaan atau pekerjaan Tuhan itu tidak terputus di tangan kita sendiri. Dan kemudian kita tidak punya kader yang kita munculkan untuk membawa visi, ya, atau misi pemberitaan Injil itu. Nah, ini sangat penting sekali, saudara. Sebab saya melihat juga bahwa hal-hal ini juga tidak dirasa penting oleh banyak hamba Tuhan juga. Sehingga mereka lebih kepada one man show dan tidak mendidik orang, mengkaderkan orang untuk nanti meneruskan pelayanan. Nah, ini satu hal menunjukkan bahwa seberapa penting Injil itu di mata mereka, atau pemberitaan atau pengajaran itu di mata hamba-hamba Tuhan. Nah, saya sangat luar biasa, sangat mengagumi Petrus dan juga kemudian Paulus dan Barnabas. Sebab mereka punya beban untuk tidak saja cerita tentang kebenaran itu putus di tangan mereka. Sehingga terus akan menjadi satu cerita turun-temurun. Dan itu sangat sesuai dengan perintah Tuhan. Kepada umat Israel, ceritakanlah itu kepada anak-anakmu, kepada keturunanmu. Ceritakan itu kepada mereka. Dan harus cerita, bahkan berulang-ulang cerita itu. Nah, sehingga saudara yang terkasih dalam Tuhan, apakah kita saat ini hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, kita melayani one man show dan hanya punya satu pelayanan yang eksis bagi diri kita sendiri kah? Ataukah kita punya beban untuk mengkaderkan orang? Nah,
Kalau kita lihat ada hamba-hamba Tuhan juga yang memang mereka menyadari bahwa ini sangat penting, sehingga mereka pergi kemana-mana selalu mereka bawa bujang untuk nanti dikaderkan satu ketika, ya, ketika mereka berhalangan dan yang murid-murid ini atau kader ini bisa meneruskan. Nah, kita tidak bisa one man show dalam pemberitaan Injil, dan kemudian kita harus punya beban bahwa kita harus memastikan bahwa setelah kita ada orang yang meneruskan Injil itu. Ada orang yang meneruskan Injil itu. Kalau kita tidak punya kepedulian seperti itu, yang sangat ditakutkan adalah nanti lost generation gereja. Terjadi hilangnya satu generasi gereja. Sebab sekarang, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sekarang ini kita lihat pada masa-masa ini, anak-anak muda sekarang itu tidak terlalu respect dengan gereja. Gereja mengalami penurunan dari kehadiran dan minat orang terhadap gereja. Kita lihat berapa hamba Tuhan yang dikagumi. Kalau kita lihat anak-anak sekarang, mereka lebih peduli kepada gadget, handphone, Android, atau dibanding dengan Alkitab. Kita lihat anak-anak muda sekarang, mereka lebih mengidolakan tokoh-tokoh pop, misalnya K-pop dan lain-lain, dibanding mereka mengidolakan hamba Tuhan. Nah, yang saya pikirkan bahwa yang saya punya satu pemikiran, ya ini berasal dari diri saya sendiri, satu analisa yang bisa saja salah, bahwa kalau kita tidak peduli dengan keberlangsungan pemberitaan atau pengajaran itu, kita tidak mengkaderkan orang, tidak mau bayar harga untuk mengkader orang, maka satu ketika juga ya kita akan terjadi seperti Eropa dan negara-negara Barat, di mana gereja itu kosong, gereja itu hanya sekedar tempat untuk sakramen saja. Orang mau menikah baru datang ke gereja, ya. Orang mau penyerahan anak baru datang ke gereja, orang mau baptis baru datang ke gereja. Tapi setelah itu mereka menghilang dan gereja itu kosong. Yang kita takutkan adalah hilangnya satu generasi gereja. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pelajaran yang sangat luar biasa yang diambil tentang tokoh Markus ini adalah pertama, bahwa Petrus atau Saulus dan Barnabas itu mereka punya mau capek-capek untuk mendidik Markus. Yang kedua, Markus sendiri rela mau mengikuti mereka. Nah, ini penting sekali bagi kita Bapak Ibu Saudara. Sebab dengan demikian maka kita juga punya hati seperti Tuhan Yesus. Ya kan? Kita punya hati seperti Yesus. Ketika Yesus terangkat, sebelum dia memulai pekerjaannya, dia merekrut dulu murid-muridnya. Dan bahkan setelah penyalipannya, kematian dan kebangkitannya, ketika dia terangkat ke surga, maka dia memberikan tugas. Di dalam Matius 28 dan kemudian di Markus 16 dan seterusnya, pergilah beritakan Injil itu. Bahkan dalam kitab Markus dikatakan bahwa pergilah beritakan Injil itu kepada segala makhluk. Kepada segala makhluk ini bukan kepada kambing dan kucing dan lain-lain, bukan ya saudara, ini beda penafsirannya. Kepada segala makhluk itu sebuah penegasan bahwa ini sangat penting, berita ini sangat penting. Ya, kalau kita beritakan kepada kucing ya tidaklah, karena Injil itu kepada sesuatu yang kekal, dan ada bagian yang kekal dalam diri kita yaitu roh dan jiwa kita. Jadi kambing atau kucing kan tidak punya kekekalan. Beritakan Injil itu kepada segala makhluk. Dan Tuhan bilang tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Saking pentingnya berita itu, maka Tuhan memberikan kuasa yang begitu besar kepada kita, menunjukkan bahwa berita ini sangat penting. Lalu kalau kita sendiri sebagai hamba Tuhan tidak mengkaderkan orang, nah repot sekali nih. Ya, kita hanya sudah asik sendiri, berhenti. Nah, kita bisa mengkaderkan itu bisa dari anak-anak kita, bisa dari anak-anak rohani kita, bisa dari orang-orang yang mau mendengarkan pengajaran kita. Tapi kalau kita tidak punya empati dan kepedulian terhadap pemberitaan Injil itu, ya berarti kita sampai di diri kita saja. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
inilah pentingnya. Sebab kita lihat pada masa-masa lalu juga bagaimana Nabi Eli juga mengkaderkan seorang Samuel. Dan dia menjadi seorang yang mengurapi raja-raja. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, kembali kita melihat bahwa Markus adalah seorang yang mempunyai kontribusi juga yang cukup besar ya dalam pelayanan Petrus. Diduga bahwa ketika dalam Kisah Rasul pasal 2, ketika Petrus Kisah Rasul pasal 2 waktu pencurahan Roh Kudus itu juga diduga di rumah Markus. Dia adalah seorang yang mendedikasikan dirinya dan juga apa yang dia miliki untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Ketokohan Markus ini sangat luar biasa, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, dia total all out untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan memang saya melihat, saya bersyukur ada ya bersama-sama saudara di family ministry, sebab di antara Bapak Ibu saudara yang terkasih, hamba-hamba Tuhan, rekan pelayan, juga adalah orang-orang yang betul-betul mendedikasikan dirinya secara total untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan saya sendiri membuktikan, ya Pak Pendeta Mingguan, ini Pak Gembala sendiri nih, luar biasa, beliau mendedikasikan diri, dan buat pelayanan beliau apa saja, udah, beliau mau lakukan apa saja. Dan ini ketokohan dari Markus, ya, luar biasa. Petrus ketika keluar dari penjara pun yang dituju adalah rumah Markus juga. Dan bagaimana Markus menjadi satu tokoh yang tidak saja menuliskan tentang kebenaran firman Tuhan, tidak saja dia mau dididik, ya. Saya yakin juga dalam didikan Rasul Paulus, seorang yang militan di dalam pemberitaan, saya yakin didikan Paulus juga sangat keras kepada Markus. Saulus sangat keras kepada Markus, sehingga Markus ya biasa. Itu juga terjadi dalam gereja. Ketika kita ya menegur orang, ya zaman sekarang dididik untuk kebaikan, dia karena belum matang rohani dan dia akhirnya tersinggung, dan dia padahal tujuan kita mendidik dengan keras itu adalah untuk kebaikan dia semata-mata. Sebab benar sekali kata firman Tuhan, lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Nah, itu sangat penting sekali. Dan Markus juga mengalami dinamika dalam imannya, mengalami pasang surut dalam imannya. Tapi satu hal, dia mendedikasikan dirinya secara penuh untuk pelayanan, dan bahkan mati menjadi seorang yang memuliakan Tuhan, menjadi martir Allah. Ini luar biasa sekali Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ini yang dicontohkan Markus kepada kita semua. Sehingga kita harus mempunyai beban ini sebagai hamba-hamba Tuhan. Harus mempunyai beban bahwa kita memastikan bahwa setelah kita, itu ada orang-orang yang sudah kita munculkan sebagai kader-kader, agen-agen pemberita Injil, atau orang-orang yang meneruskan Injil ini. Kepedulian terhadap jiwa-jiwa itu membuat Markus mengambil satu keputusan yang tidak biasa. Ya, kalau dia mau nyaman saja, dia tidak harus pergi keluar, tapi dia memutuskan untuk pergi ke Mesir, dan dari situlah di Mesir kekristenan itu tumbuh sampai hari ini. Nah, maukah kita ini menjadi orang yang membuat sejarah dalam pelayanan? Sejarah apa yang kita sudah buat? Saudara, hamba-hamba Tuhan yang terkasih, saya banyak mengkritik teman-teman saya hamba Tuhan, terutama di dalam kepemimpinan gereja yang saya pimpin. Saya bilang kepada mereka, kalau Anda cuma lompat dari mimbar ke mimbar, stop melayani. Kalau cuma lompat dari mimbar ke mimbar, setelah itu posting makan di restoran mewah, stop melayani. Saya bilang, sebab ada bagian yang lebih dibanding sekedar kita berkhotbah, yaitu pemberitaan Injil, membawa jiwa, itu yang pertama. Kemudian kita, tempat di mana kita melayani itu, kita tumbuhkan basis-basis, ya, di mana orang Kristen akan menikmati pemberitaan firman Tuhan. Itu penting sekali sebagai hamba-hamba Tuhan. Saya mengkritik mereka dengan keras. Saya mengkritik mereka. Saya bilang kalau cuma roadshow seperti itu, no. Saya keras sekali kalau untuk itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Karena saya juga menunjukkan contoh. Saya belum lama
ya memberitakan Injil kepada seorang yang tidak mengenal Tuhan dari seberang sepupu kita, dari sepupu kita Ismail, dan puji Tuhan dia memutuskan untuk menerima Tuhan Yesus. Jadi saya bilang sama Pak Pendeta mingguan, Pak Pendeta, Pak Gembala, saya jemaat kita ini tumbuhnya itu seperti lambat sekali gitu. Tetapi puji Tuhan atas kehendak Tuhan dan atas dorongan dari diri saya, beban yang ada dalam diri saya sudah banyak membaptis orang yang belum mengenal Tuhan, mengajarkan mereka menerima Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Nah ini beban kita hamba-hamba Tuhan. Karena kita lihat generasi sekarang itu saudara lebih terfokus bukan lagi kepada kitab suci Alkitab. Mereka terfokus kepada gadget, terfokus kepada ilmu pengetahuan dan lain-lain. Dan belum lagi media-media yang memberitakan, membuat mereka itu bisa terpengaruh imannya. Mereka bisa hilang dari peredaran iman. Bisa. Karena saya bersama satu orang pelayan Tuhan juga yang kami melayani sama-sama di Jakarta Utara. Di hari-hari terakhir, minggu-minggu kemarin, beliau memutuskan meninggalkan Tuhan Yesus. Padahal dia seorang pelayan. Dan dia kirim foto sementara berada di dalam rumah ibadah saudara sepupu kita Ismail. Sementara mengucapkan itu, 2 kalimat syahadat. Saya bilang, waduh. Tapi puji Tuhan, ketika saya datang melayani di Tanjung Priuk bersama teman-teman, 2 anak gadisnya memutuskan untuk tetap beriman kepada Tuhan Yesus. Dan saya rangkul mereka, saya bilang, oke, nanti kita komunikasi. Nah ini kepedulian kita, supaya kita tumbuhkan kader-kader yang militan, yang mereka mau berkorban untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Beban kita hamba-hamba Tuhan, saudara. Kita tidak bisa saja begini-begini, nyaman-nyaman saja di mimbar, tidak bisa. Harus ada satu beban. Ya, entahkah kita memberikan support kepada satu hamba Tuhan yang mengkaderkan orangkah? Entah kita dengan apa kelebihan fasilitas yang kita punya, keuangan yang kita punya, kalau kita tidak punya kemampuan dalam bidang teologi atau pengajaran. Tetapi ini penting sekali. Karena Yesus sudah menunjukkan bahwa berita Injil dan pengajaran kepada orang-orang percaya itu sangat penting sekali. Sehingga dia bilang, pergi dan aku berikan tanda-tanda ini menyertai kamu. Kamu dipatuk ular tidak akan mati. Demi nama Yesus ya, demi pemberitaan itu. Ya kamu minum racun maut, kamu tidak akan mati. Dan itu luar biasa menunjukkan bahwa berita firman Tuhan itu begitu penting. Dan Allah begitu peduli dengan manusia. Dan mari kita, kepedulian ini kita ambil menjadi bagian dari diri kita. Supaya kita kaderkan orang. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Saya menyampaikan ini karena saya berani mengatakan ini dengan keras karena saya sudah mengkaderkan banyak orang. Ada beberapa gembala juga yang sudah dalam tanda petik jadi dalam bimbingan saya. Ada beberapa anak-anak Tuhan juga yang sudah saya kaderkan dan mereka sekarang semangat melayani. Mereka menjadi orang-orang yang mau diajarkan saya didik. Saya tidak punya sesuatu. Saya hanya bisa memotivasi mereka, memberikan pengajaran, memberikan pemahaman, dan mendidik mereka dengan benar supaya mereka menjadi generasi yang meneruskan tongkat estafet. Karena kita ini rata-rata ini sudah gocap ke atas ya Pak Joni ya. Udah gocap ke atas lah, ini usia-usia luar biasa indah nih. Ya, kita nggak tahu kan kapan jadwal kita gitu kan. Tetapi sama seperti lagu ya, sebelum nanti kita itu sudah tidak berdaya, kita sudah jadi berkat. Kita sudah menanamkan sejarah dalam pemberitaan Injil, dalam pelayanan yang kita rintis. Mari, kepedulian kita untuk mengkaderkan orang-orang muda, supaya kita pastikan bahwa ke depan di Indonesia tidak terjadi hilangnya satu generasi gereja. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan lebih dan kurangnya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kiranya Roh Kudus memberikan pemahaman yang lebih, yang akan melengkapi dan juga tambahan atau masukan dan juga pengajaran dari teman-teman juga bisa melengkapi saya juga. Tuhan berkati kita semua. Mari kita tutup dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan bahwa hari ini kami sudah belajar sedikit kebenaran firman Tuhan. Hamba terbatas dalam hikmat dan kata-kata Tuhan, tapi hamba percaya bahwa Roh Kudus
Guru kami yang agung tidak pernah terbatas dan memberikan kepada kami pengertian-pengertian yang baru. Dan juga hamba berdoa Tuhan bagi teman-teman hamba-hamba Tuhan yang di dalam persekutuan family ministry, mereka juga adalah pengajar-pengajar yang luar biasa. Kiranya mereka juga diberikan hikmat untuk melengkapi hamba juga. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, dan kami berdoa Tuhan bagi family ministry dan Pak Pendeta Komingguan, serta rekan-rekan hamba Tuhan, kiranya Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Terima kasih hambanya Pak Pendeta Mingguan. Ya, terima kasih hambanya Pendeta Daniel Luka ya. Memang di dalam setiap pergerakan pelayanan ya, itu tergantung dari roh kita masing-masing ya. Ya. Kalau kita terus cinta akan kebenaran firman Tuhan, terlebih lagi cinta pribadi Tuhan Yesus, pasti kita akan berani ya. Berani dalam kata sepertinya orang katakan melayani Tuhan gila-gilaan ya, pantang menyerah. Bahkan kita akan menjadi orang yang militan ya. Itu nggak mudah. Amen. Kalau kita cuman maaf kata ya, beribadah seperti tadi dikatakan hambanya ya, lompat sini lompat situ ya, itu juga saya katakan kita nggak akan bisa berbuat jiwa-jiwa. Tapi kalau kita fokus, kita terus minta tuntunan Tuhan ya, pasti Tuhan akan berkati dengan jiwa-jiwa yang baru. Saya katakan dengan Daniel ya, jangan kita puas dengan apa yang Tuhan sudah beri, tapi kita terus katakan Tuhan, ladang sudah menguning, siap untuk dituai. Saya siap menjadi pekerja yang militan Tuhan ya, sekalipun kita harus bayar harga yang mahal ya, tentunya dengan waktu, tenaga ya, dan ujung-ujungnya pasti keuangan kita ya. Tapi kita jangan takut, segala sesuatunya Tuhan pasti akan sediakan. Amin. Ya. Amin. Mengajak teman-teman saya ya, untuk kita bisa jangan jadi anak Tuhan yang biasa-biasa ya. Maunya terus diberkati, tapi nggak mau memberkati. Ini yang repot ya. Ada sebuah pujian yang mengatakan gini, berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang terdekat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Amin ya. Kita harus memiliki hati yang seperti Tuhan Yesus. Itu nggak mudah. Penuh dengan pengorbanan ya. Tentunya jangan takut ya. Teman-teman saya dukung, juga anak saya dukung, istri saya juga dukung ya. Saya minta juga sama Tuhan supaya saya bisa sembuh total nih, semangat ya. Karena saya masih baru mau jalan 2 bulan ini ya. Pasang ringnya juga saya belum fit benar ya. Istri juga keluarga masih takut saya kalau pergi keluar malam ya. Kecuali saya ada yang dampingin saya. Tapi saya bersyukur ya. Kesempatannya buat kita semua untuk berkarya buat Tuhan. Amin. Ya, selagi masih ada kesempatan, ayo kita bahu membahu ya. Dia kata sepikir sejiwa ya. Jangan kita kata ya. Kita kalau tanpa teman-teman yang bisa mendukung itu nggak akan jadi ya. Tapi kalau kita terus bergandengan tangan, merendahkan diri, dan terus melakukan apa yang menjadi bagian kita untuk, terutama cuma satu tujuan hidup kita, menyenangkan hati Tuhan Yesus. Markus 16 ayat 15 ya, akan pergilah beritakan ke segala makhluk ya. Itu saya selalu ingat firman Tuhan di Markus 16 ayat 15. Itu yang harus kita lakukan bagi anak Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Kita akan diberi nanti hadiah mahkota kehidupan yang kekal ya di saat kita pulang ke rumah Bapa di surga. Amin ya. Kita harus terus melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan untuk kita bisa menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Terima kasih hambanya. Terima kasih Pak Gembala, sama-sama. Yang sudah menjadi saluran berkat firman Tuhan. Saya percaya
kita akan terus diperlengkapi ya dengan firman Tuhan yang sungguh bisa membawa jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan, bahkan menyerahkan dirinya untuk dibaptis, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Sutarjo untuk satu buah pujian. Belum doa syafaat. Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih Bapak Pendetaku. Terima kasih Pendeta Daniel Inusma. Sama-sama, Pak. Biasa kita tanggapi firman Tuhan dengan mengangkat pujian bila serta Tuhan. Bila serta Tuhan dalam perjalanan, sinar sabdanya jadi suluh. Bila ia di samping, ku tetap dibimbing bersama yang percaya. Patuh percayalah, patuh pada Allah agar hidup bahagia. Percaya patuhlah, percayalah, patuh pada Allah agar hidup bahagia. Percaya patuhlah. Untuk doa syafaat saya silakan Bapak Setiati, Pak Chunli, silakan. Mari kita bersama-sama berdoa setelah kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur berterima kasih kepadamu Tuhan. Haleluya. Karena pada petang ini Tuhan, sore menjelang petang, kami telah dibekali dengan firman Tuhan dari Bapak Daniel Tuhan, yang mengupas tentang Markus Tuhan. Sungguh Tuhan, kami merasa diberkati, kami yang tidak tahu menjadi tahu tentang seluk-beluk Markus, dan kami mengetahui tentang latar belakang Markus. Tuhan, terima kasih Tuhan, biarlah kiranya Engkau bekali kepada Pak Daniel untuk terus diberi pengetahuan dan pengetahuan yang mereka terima bisa disalurkan kepada kami semua Tuhan. Sehingga kami di dalam memahami firman-Mu, kami tidak menjadi ragu, tetapi kami menjadi satu keyakinan bagi kami Tuhan, bahwa sungguh Engkau adalah benar. Karena Engkau sudah berbicara, Engkau sudah melalui Injil Markus Tuhan, Engkau melalui kehidupan Markus Tuhan, yang telah diungkapkan oleh Bapak Daniel Tuhan, yang membuat motivasi kami Tuhan untuk menjadi kader-kader-Mu Tuhan, di mana kami Tuhan memerlukan firman Tuhan dan kami memerlukan pengajaran yang benar dari-Mu Tuhan. Dari sebab itu Tuhan, berilah kepada kami semua Tuhan dengan talenta yang masing-masing yang Kau berikan kepada kami, entahkah kami sebagai penginjil, entahkah kami sebagai guru, entahkah kami sebagai gembala atau koordinator dari suatu gereja Tuhan, ataukah kami Tuhan sebagai majelis, ataukah kami sebagai nabi yang menyampaikan sabda Tuhan, yang menyampaikan khotbah-khotbah kepada jemaat Tuhan. Tuhan Yesus, semuanya itu Tuhan, Engkau telah memberikan kepada kami Tuhan. Walaupun banyak orang-orang yang mengajar bahwa karunia nabi itu sudah tidak ada, bahwa rasul itu sudah tidak ada, tetapi nyatanya Tuhan, kami ini Tuhan, walaupun kami bukan rasul, kami bukan nabi, tetapi jabatan kami Tuhan sebagai nabi, sebagai penyampai firman Tuhan masih tetap ada Tuhan. Kami sebagai yang membuka-buka sidang jemaat Tuhan juga masih ada Tuhan. Itu adalah bukti daripada kerasulan. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, kami terima kasih Tuhan, Bapak Komingguan yang Tuhan berikan, dia menjadi koordinator bagi Jum PM ini Tuhan, Jum FN ini Tuhan. Berikan kepada dia hikmat Tuhan untuk terlalu mengkoordinir kami Tuhan, sehingga kami boleh bertumbuh bersama, kami boleh bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati
pelayanan Bapak Daniel Tuhan. Engkau berkati Haleluya. keluarganya, Engkau berkati istrinya, Engkau berkati anaknya, cucunya Tuhan, Engkau berkati kesehatannya Tuhan, pekerjaannya Tuhan, penggembalaannya Tuhan. Demikian juga dengan Pak Komingguan Tuhan. Tuhan juga Haleluya. kami semua yang sudah mendengarkan Tuhan, kami tidak sebut satu persatu Tuhan, namun Tuhan Engkau tahu Tuhan kami yang hadir ini Tuhan, karena kami rindu Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan, kami rindu untuk berbagi Tuhan, kami rindu Tuhan untuk berdoa bersama-sama Tuhan, kami berdoa untuk Indonesia Tuhan yang akan mengadakan pemilu Tuhan. Kau berikan kami pemilu yang tertib, pemilu yang damai, pemilu yang terlepas daripada kerusuhan dan kecurangan Tuhan. Tuhan biarlah kepada kami, para pemilih, berikan kecerdasan kepada kami untuk memilih presiden dan para wakil rakyat yang sungguh-sungguh membela kepentingan kami bersama Tuhan. Terutama kami kaum minoritas, hak kami Tuhan dilindungi. Hak kami Tuhan, hak kami Tuhan Engkau lindungi Tuhan. Sehingga kami boleh kebebasan di dalam beribadah, kebebasan di dalam mendirikan rumah ibadah. Dan kami dalam mendirikan rumah ibadah tidak dipersulit Tuhan. Karena kami terjamin oleh undang-undang bahwa kami juga berhak untuk memberitakan Injil di negara Indonesia ini. Karena kami dilindungi oleh undang-undang. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan, hal-hal yang Indonesia ini sedang menjurus kepada yang tidak benar, pulihkanlah ya Tuhan, supaya kami bekerja sesuai dengan cita-cita agung yang sudah diwarintis oleh para perintis kemerdekaan Tuhan, dari berbagai golongan, dari berbagai agama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa ya Tuhan untuk perdamaian dunia Tuhan, supaya dunia ini damai, dunia ini ada, walaupun kami tahu Tuhan bahwa rencanamu Tuhan, bahwa Engkau sudah menetapkan bahwa dunia ini tidak akan damai, dunia ini akan penuh kerusuhan, tapi kami merindukan Tuhan kedamaian Tuhan, supaya Tuhan biarlah kehendak-Mu saja yang jadi atas Palestina, atas Israel, atas Gaza Tuhan, biar kehendak-Mu yang terjadi Tuhan, sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk ekonomi Indonesia, supaya Indonesia Tuhan, masyarakat terkecil pun Tuhan, mampu untuk membelanjakan uangnya untuk kebutuhan hidup mereka sehari-hari, dan luputkanlah ya Tuhan penduduk Indonesia dari bencana alam, bencana banjir atau tanah longsor dan lain sebagainya Tuhan. Tuhan lindungi kami Tuhan, keamanan kami Tuhan, Engkau berikan kami, para aparat keamanan dapat menjaga Indonesia dengan aman dari gangguan luar maupun dari dalam Tuhan, dan dari gangguan yang akan berusaha merubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, dan yang akan berusaha untuk mendirikan negara khilafah Tuhan. Kami tolak itu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami singkirkan itu Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa ya Tuhan untuk masalah keadilan, supaya keadilan di Indonesia ditegakkan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk FM ini Tuhan, supaya kami family ministry Tuhan tetap eksis, dan semua yang tergabung di FM ini diberkati keluarganya, diberkati kesehatannya, diberkati usaha mata pencarian, diberkati anak cucunya Tuhan. Kemanapun kami pergi, kemanapun kami bekerja, Tuhan Kau berkati apapun bidang usaha kami, baik kami sebagai karyawan, baik kami sebagai pengusaha, maupun kami sebagai industriawan, maupun kami ya Tuhan sebagai yang bekerja di ladang Tuhan. Tuhan Injil Tuhan, Engkau berkati Tuhan, Engkau berikan mereka kecukupan apa yang mereka butuhkan Tuhan, sandang pangan mereka Tuhan cukupkan, dan pemberitaan mereka Tuhan, pemberitaan dari hamba-hamba Tuhan, Engkau sertai dengan kuasa, dengan tanda heran, dengan mujizat-mujizat, dan dengan penyembuhan-penyembuhan, sehingga dunia boleh tahu Tuhan bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang maha kuasa, Allah yang sejati Tuhan, sehingga Indonesia ini bertobat Tuhan. Hinora kata kahina mau kumahan nama nakuhina sinakur hina mo mama ina takahira kakananuhina na aina horas Yesu halama dihana takaina mama tikira na hai tikiwa takahina maare ina sakai mahe to kahe al mahuna anami siki na makataha ina nahola katakahe.
Terima kasih Bapa dalam surga. Itulah doa-doa kami Tuhan yang pada saat ini sempat kami sampaikan kepadamu, yang jauh dari sempurna dan penuh dengan kekurangan. Tapi Engkau tahu Tuhan apa yang kami rindukan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah Engkau yang akan sempurnakan dan Engkau yang akan memberikan jawaban-jawaban bagi doa yang kami naikkan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku, kepadamulah kami semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada Bapa Ibu yang hadir, diberinya damai sejahtera. Haleluya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Bahkan yang sakit malam ini juga Tuhan Yesus sembuhkan secara ajaib dan sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Apapun yang dilakukan tangan kami, khususnya di dalam bekerja, selalu dibuatnya berhasil dan beruntung dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Ibu anak mantu cucu menjadi apa yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan selalu ada. Hati Tuhan Yesus disenangkan oleh pelayanan Bapak Ibu. Nama Tuhan Yesus diagungkan sampai Tuhan Yesus datang. Di awan-awan yang permai menjemput kita orang-orang yang saleh yang sudah diberkati firman Tuhan. Sama-sama kita setuju katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Hari Sabtu dan Minggu kita akan berlibur dan kita akan kembali di hari Senin di tanggal 5 Februari yang melayani adalah Bapak. Terima kasih Pak Ibu semuanya. Terima kasih. Makasih Pak Daniel, makasih Pak Sutarjo, makasih Pak Gideon, Poni, kasih. Ya, terima kasih Pak Dwi. Silakan Pak Joni Iskandar untuk memandu bincang-bincang. Tuhan Yesus berkati. Ya. Shalom, bisa dengar suara saya? Shalom. Bincang-bincang. Suaranya dengar? Kecil suaranya. Kecil ya? Kecil. Bentar. Bu Poni berapa nih? Shalom. Bisa dengar ya?